Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini adalah Senin yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Februari. Karena Senin minggu depan adalah sudah bukan Februari, tapi sudah memasuki di bulan yang ketiga, bulan Maret. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena semua yang dibuat oleh Yesus indah dan sempurna. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Suci, Suci Allah Bapa. Dan nanti kita baca Keluaran pasal 39 ayat 1 sampai 43 cukup panjang. Membuat pakaian imam harus pakaian kudus. Karena Allah itu kudus, supaya hidup kita kudus, tubuh, jiwa, roh kita harus layak di hadapan Tuhan. Supaya hidup ini berkenan sama Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah kudus di atas segala-galanya, pencipta segala, maha agung, maha mulia, maha kudus, maha segala-galanya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amen, haleluya. Bumi, langit, tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, haleluya. Suci, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi, langit, tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, oh suci, suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, amin, haleluya. Kudus, kudus, Tuhan Yesus maha kudus. Mari, mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kudus, Engkau Maha Kudus Bapa. Suci, suci Engkau Maha Suci Bapa. Mari Tuhan sucikan ku. Amin. Haleluya. Bapa, sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Maha Kudus Engkau Bapa. Mari Bapa, kuduskanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini sebentar kami buka hati pikiran kami untuk terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Allah itu begitu kudus Bapak Ibu. Kudus Tuhan, maha kudus. Maka dikatakan Roh Kudus. Karena Roh Allah itu kudus. Luar biasa. Itu firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi jelas kesimpulannya, kalau kita mau masuk surga, harus hidup kudus. Duh, bagaimana Pak hidup kudus? Bisa, kalau taat kepada firman Tuhan. Saya sendiri sedang diproses sama Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tidak boleh ada kebencian, kedendaman, tubuh jiwa roh kita. Ya, selalu ikuti firman Tuhan. Karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi perilaku kita ini harus jadi berkat, saudara. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dimanapun Bapak Ibu berada. Orang lain akan melihat. Benar nggak sih? Hidup kudus nggak? Kalau Bapak Ibu suka bohong, dan nggak kudus. Kalau hidupnya benci sama orang, nggak kudus. Ya, main perempuan, perselingkuhan. Pokoknya kalau semua miring-miring yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya sudah tidak kudus, tidak benar. Jadi kita belajar sama Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Tidak bisa hidup kudus tanpa pimpin Roh Kudus. Jadi kerja sama saya. Kita ada kerinduan untuk minta kekudusan sama Tuhan. Kerinduan benci terhadap dosa. Ada kerinduan kalau sudah dipimpin Roh Kudus tapi sudah tidak ada kerinduan. Mau bohong-bohongan, mau hidup nggak benar. Ya gimana saudara? Ya, seperti Bapak Ibu kerja di perusahaan. Ada kerinduan dari kita mau taat. Itu kan bisa. Mau taat peraturan perusahaan, cinta perusahaan. Ya, kalau memang betul ada kerinduan dari kita, nanti Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Allah bicara di dalam Imamat 11:44. Saya membaca tentang kekudusan. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Ini firman Tuhan. Yeremia Imamat 11:44. Karena kita mau baca pada pagi hari ini. Keluaran pasal 39 yang dikaitkan dengan membuat pakaian imam harus pakaian kudus. Mari kita buka. Keluaran 39. Demikian firman ayat pertama. Dari kain ungun tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat mereka lah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha Kudus, tidak boleh sembarangan, saudara. Seenaknya saja, Tuhan Maha Kudus, tapi pakaiannya sembarangan. Tidak ada mencermin kekudus. Bagaimana? Tidak bisa, tidak berkenan sama Tuhan. Jadi Tuhan itu Maha Kudus. Maka harus pakaian kudus. Maka saya lebih setuju kalau pelayanan pekerjaan Tuhan dasar ini harus sopan, saudara. Tidak enak. Saya selalu pakai jas, ya, pakai dasi. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan. Karena Allah itu Maha Kudus. Bukan untuk aksi-aksian supaya dia tidak, saudara. Ya, jadi kita harus menghormati Tuhan. Karena di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30, kalau kita menghormati Bapa, dia akan menghormati. Kalau kita tidak menghormati Bapa, akan kita terima risikonya.
maka kita harus hidup kudus. Ini pakaian juga kudus kok. Ini firman Allah sudah mengatakan ya. Terus yang kedua, dibuatnyalah baju efod dari emas yang ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas, papan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakaikan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi dan pada kain lenan halus buatan seorang ahli. Coba ini, tidak boleh sembarangan, harus ahli yang bikin, karena itu untuk Tuhan. Jadi saya kurang sependapat kalau hamba Tuhan khotbah pakai baju sembarangan. Saya nanya, karena alasan Tuhan kan lihat hati, Tuhan lihat semuanya. Ingat saudara, tubuh, jiwa, roh juga dilihat sama Tuhan. Mohon maaf, Tuhan tuh mohon maaf bukan buta saudara. Saudara, buktinya kalau saudara main dosa kelihatan nggak sama Tuhan? Perbuatan tubuh, perbuatan pikiran dan hati. Jadi tiga-tiga dilihat sama Tuhan. Maka firman Tuhan katakan 1 Korintus 20, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya kalau kita sembarangan seenaknya itu, saya mohon maaf dalam pelayanan penggembalaan saya. Ya kalau sampai pengkhotbah itu pakaiannya tidak senonoh, tidak, saya mohon maaf ini, saya akan tegur dia. Ya. Alkitab saja kalau dia khotbah pakai HP, saya akan tegur itu. Saya selalu khotbah pakai Alkitab, bukan pakai HP. Ya. Jadi para hamba Tuhan, saya nasihat yang muda-muda, hormati Tuhan ya. Saudara jangan sok kepinter. Oh Tuhan lihat hati, Tuhan lihat semuanya, bukan hanya hati saja. Tuhan lihat tubuh, jiwa, roh. Tapi kalau firman Allah melihat hati itu karena memang Isa itu melihat rupanya saja. Ya, tapi Tuhan lihat hati, memang benar. Tapi Tuhan juga bisa lihat tubuh, jiwa, roh, saudara. Ya, jadi oleh karena itu kita hormati Tuhan. Dibuat mereka lah tutup habis bau pada kayu, pada baju efod itu yang disambung kepadanya di kedua ujungnya. Baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah siras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan mereka lah permata kisopras yang didilit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para Israel yang diukirkan seperti materai. Ditaruhnya itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Hormati Tuhan. Semua perintah-perintah Tuhan jangan bandel. Kita ikuti firman Tuhan sebagai bukti kita cinta Tuhan. Dibuatnya lah tutup dada buat seorang ahli ya. Buatannya sama dengan baju efod yang dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lanan halus yang dipintal benangnya. Empat persegi dibuatnya itu, lipat dua dibuat mereka tutup dada itu sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditata mereka lah itu dengan 4 jajah permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajah yang pertama. Jajah yang kedua permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jari yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jari yang keempat permata pirus, krisopas dan nefrit. Dililitnya lah. Ini Alkitab so jadi saya harus buka dengan ikat emas. Demikian permata-permata dalam tatanannya. Sesuai dengan nama para anak Israel. Permata adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai. Nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Juga dibuat mereka lah untuk tutup dada itu untai berpilin. Yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat mereka lah 2 ikat emas dan 2 gelang emas. Dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang mereka kedua untai emas yang terjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai terjalin itu dipasang mereka lah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. Dibuat mereka lah 2 gelang emas dan dibubuk pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat mereka lah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup batu efod itu, baju efod itu di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan mereka lah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi semua sesuai perintah Tuhan. Ini cukup detail saudara. Cukup di sini saya melihat Tuhan itu cukup detail.
Ya, betul secara teknis pun. Jadi jelas ini Tuhan tidak melihat hati saja. Ya, ini secara tubuh dilihat sama Tuhan. Teknis ya. Oleh itu mari kita hormati sama Tuhan dengan tubuh jiwa roh kita. Dibuatnya lah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat mereka lah pada ujung gamis itu buat 5 dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat mereka lah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring itu di antara buah delima pada ujung gamis berselang seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berseling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti perintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, kalau ke gereja juga harus pakai sopan ya, harus pakai yang bagus. Untuk apa? Tuhan. Jadi rapi-rapi. Untuk kalau ditanya, kok rapi sih? Kenapa saudara pengantin rapi? Tapi kalau untuk tidak rapi, harus rapi. Kenapa? Hormat kepada Tuhan ya. Dibuat mereka lah kemeja dari lan halusnya. Kemeja dan lan halus saudara. Buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Serban dari lan halus. Destarek indah. Coba destarek indah dari kelan halus. Celana lenan dari lenan halus yang dipintal benang. Lenan halus yang dipintal. Lenan itu kainnya bagus sekali saudara ya. Dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang perintahkan Tuhan kepada Musa. Semua standarnya dari perintah Tuhan. Dibuat mereka lah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu tuliskan tulisan diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan ya. Dipasang mereka lah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti, jadi harus taat kepada perintah Tuhan. Demikian diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian mereka melakukan. Coba, mereka lakukan tepat, tidak miring-miring, tepat 100% mereka melakukannya. Dibawa mereka lah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang warna merah, tudung dari kulit domba-domba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tut pendamaian, meja segala bekas dan roti sajian, kalender emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkasa, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbangnya pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu untuk Tuhan. Kemah suci, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakannya kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anak untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diberikan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan oleh Israel segala pekerjaan melengkapi itu. 43 yang terakhir. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan Allah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati. Coba ini, berkatalah turun kalau semua anak Tuhan taat kepada firman. Jadi intinya, mari kita menghormati Tuhan, karena Allah itu kudus. Lakukan seperti perintah Tuhan di dalam pekerjaan imamat. Mari saudara semua yang ambil bagian pelayan, ini dasar firman Tuhan. Firman Allah berlaku loh ya. Hormati Tuhan itu di perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa? Tuhan itu Maha Kudus. Dia layak kita hormati, kita junjung tinggi. Sebab Yesus adalah Bapa kita di atas segala. Bukan saat ini kita menghormati Tuhan, kapan lagi? Jadi selagi kita hidup, melain pekerjaan berdasar kita cinta Yesus, kita hormati Tuhan. Kudus, 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 Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Surga itu maha kudus, maha mulia. Bumi langit tunjuk kuasanya. Ku pandang sajalah padamu. Allah itu kudus. Mari kita memandang Allah itu kudus. Suci, suci
amin, haleluya, suci, amin, haleluya. Kudus, Maha Mulia Bapa, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Dan kita ikuti firman Tuhan, berjaga dan berdoa, dan hidup kita mencari perkenan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, biar kita mau taat di sini semua dilakukan seperti firman Tuhan katakan. Waktu Musa melihat, begitu sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, maka setelah itu diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel.